Jazallah Sayyidana Muhammadan anna kharang jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'u'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafa al-amin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Wa qala alaihi salatu wassalam, man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Sahabat-sahabat, teman-teman seiman dan seakidah, yang insya Allah pagi ini kita semua dirahmati Allah dengan rahmat yang paripurna, hingga kita bisa mengarungi kehidupan yang sisa dari umur kita ini dengan kebaikan-kebaikan, dan dipandang oleh Allah tetap menjalankan syariatnya. Sahabat-sahabat, teman-teman, bahwa kita sering mendengar tentang niat, bahwa niat adalah sesuatu yang rukun dalam setiap ibadah. Bahkan di dalam hadis banyak disebutkan hadis yang masyhur dari Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab, wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Ini nama beliau yang panjang, walaupun tidak akan saya sebutkan darinya untuk melengkapi penyampaian hadis ini. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innama itu dua harfu inna dan ma. Maka innama, inna itu sendiri harfu taukid, sementara ma adalah kafah yang fungsinya adalah menghapus atau membatalkan inna itu sendiri. Maka nanti dimaknai hanyalah, seperti itu. Jadi kalau sudah ada kalimat innama, nggak usah dikembang-kembangkan lagi, nggak usah dieksploitasi lagi, cukuplah innama itu. Maka artinya adalah sesungguhnya, innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu, karena di sini pakai jamak, sesungguhnya amal-amal itu hanyalah tergantung kepada niatnya atau tergantung pada niat-niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap sesuatu itu hanyalah nanti dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jelas sekali dalam kalimat ini bahwa manusia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya wa yasiru min a'malil akhirah. Berapa banyak orang yang kelihatannya melakukan sesuatu perbuatan untuk dunia, walakin yasir min amalil akhirah bi husnin niyah, dan itu akan menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah wa yakunu min amalid dunya, dan berapa banyak amal-amal yang dilakukan oleh orang kelihatannya amal akhirat tapi dia menjadi amal dunia, bisu'in niyah, karena buruknya niat. Lalu kemudian dalam hadis ini dilanjutkan, wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa orang yang berhijrah ke Madinah
karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa orang yang hijrahnya untuk dunia, maka dia akan mendapatkannya. Kembali kepada dunia. Awim ro'atin yang kihuha fahijratuhu ila mahajaro ilai, atau hijrahnya ke Madinah untuk perempuan, maka dia akan menikahinya dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kaum muslimin, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, masyhur juga hadis ini asbabul wurudnya. Ada seorang laki-laki yang mencintai wanita, lalu wanitanya pergi ke Madinah dan dia ikut berhijrah untuk perempuannya. Dan masyhur hadis ini disebut muhajiru ummi Qais. Kaum muslimin, sahabat dan teman-teman yang dirahmati Allah, niat penting sekali, karena niat menduduki rukun di dalam ibadah, puasa ataupun sholat dan lain sebagainya. Bahkan yang kelihatannya itu salah pun menjadi benar. Di mata manusia boleh jadi dia kayaknya salah, kayaknya dia perbuatan dunia. Tetapi saat dia berangkat, misal saat dia berangkat ke ladang, sepertinya urusan dunia, tetapi niatnya untuk menghidupi keluarga, niatnya melayakkan istrinya, hidup seperti sesamanya, niatnya untuk menyekolahkan anak, maka kepergiannya dia ke ladang itu sebenarnya bernilai ibadah. Kenapa bernilai ibadah? Karena niatnya adalah baik. Kaum muslimin, sahabat, teman-teman, bahkan ada sebuah hadis yang menggambarkan dua orang yang bertikai, lalu keduanya menghunus pedangnya masing-masing. Kata Rasul, keduanya masuk neraka. Hadisnya seperti ini lengkapnya. Wa an Abi Bakrah Nufai ibnil Harith Ats-Tsaqafi radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maktul finnar. Jika ada dua orang muslim yang bertemu, lalu keduanya sama-sama menghunus pedang, barangkali mereka punya masalah yang mengharuskan mereka harus menghunus pedangnya masing-masing. Kata Rasul, fal qatil wal maktul finnar. Maka yang membunuh dan yang terbunuh, keduanya masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, lalu Abi Bakrah Nufai itu berkata kepada Rasul atau bertanya, hadal qatil fama balul maktul. Ya Rasul, aku paham kalau yang membunuh dia masuk neraka, tapi bagaimana keadaan orang yang terbunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia juga berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya. Hanya saja dia keduluan terbunuh. Dia juga berkeinginan untuk membunuh saudaranya, tetapi mungkin pedangnya jatuh atau dia tidak mampu mengalahkannya, lalu dia terbunuh. Niat, keduanya berniat sama-sama membunuh, hanya saja yang terbunuh lebih lemah dibandingkan yang membunuh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.